Hai saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia, berhenti jadikan Nabi kami sebagai Sebagai Tuhan. Tuhan. Ustadz Kainama dan Aristo berkata, kepada orang Kristen dan Katolik, stop jadikan Yesus sebagai Tuhan. Mari kita saksikan video berikut ini. Kalau Yesus Christ atau Nabi Isa dijadikan Tuhan, kami akan gempur terus. Iya. Gitu. Mau mati pun sekalipun, mau diancam sekalipun, nggak ada urusan itu. Kan itulah kira-kira. Jadi dia berani panggil saya kakak, saya panggil dia adik. Karena pikiran kita sama. Hai saudaraku Kristen dan Katolik di Republik Indonesia, engkau tidak akan pernah punya masalah dengan orang Islam, tidak akan pernah punya masalah sedikit pun, tidak akan pernah punya masalah kalau berhenti jadikan Nabi kami sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Udah Selesai. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, saya melihat sekaligus memperhatikan saudara-saudara kami di luar Kristen begitu getol, gigih, antusias, dan bersemangat membuat pernyataan-pernyataan yang kelihatan fantastis, bombastis, tetapi tidak memiliki mutu, bobot, dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada kesan yang penting bunyi, yang penting bersuara, yang penting membuat pernyataan-pernyataan di mana bisa menjadi sorotan dan perhatian bagi banyak orang. Kepada saudaraku Ustadz Kainama dan Aristo yang terhormat dimanapun Anda berada, demikian juga kepada saudara-saudaraku non-Kristen yang masih permanen terkunci, tertutup hati dan pikiranmu, menerima, mengakui, mengimani dan mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau tegaskan kepadamu saat ini, satu, ketika engkau telah beralih keyakinan dari Kristen kepada keyakinanmu yang baru, sibuklah, antusiaslah, semangatlah mendalami doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan, dan keimananmu yang baru. Adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia jika Anda semua selalu sibuk mengomentari iman orang Kristen yang sangat pokok, dasar dan pondasi terkait dengan ketuhanan Yesus Kristus. Kedua, sehebat, segetol, segigih, seantusias apapun Ustadz Kainama dan Aristo menolak, membantah, menggempur secara bertubi-tubi atau secara kontinu berkesinambungan terkait dengan ketuhanan Yesus, saya mau tegaskan, ketuhanan Yesus tidak pernah terganggu, terusik, dan terdegradasi oleh karena komentar pernyataanmu, sekalipun itu kelihatannya fantastis, bombastis, atau spektakuler. Hal itu tidak akan mengurangi kadar, mutu, kualitas Yesus yang dipercaya orang-orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yang berikutnya, saya ingin tegaskan kepada saudaraku Ustadz Kainama dan Aristo, dari apa yang mereka berdua ini sampaikan, jelas terlihat bahwa Yesus itu disamakan dengan Isa, yang notabene hanya sekedar nabi bagi mereka. Saya mau katakan di sinilah letak kekeliruan, kegagalpahaman, kesalahan yang sangat fatal. Saya ulangi kembali. Saya mau tegaskan di sinilah letak kekeliruan, kesalahan yang sangat fatal. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Fakta-fakta yang bisa kita tunjukkan sedemikian banyak, bahwa sesungguhnya antara Yesus dengan Isa itu dua sosok pribadi yang berbeda. Itu tidak bisa dibantah, terlepas dari etimologi atau terminologi yang dipakai. Tapi yang jelas, dari kelahirannya berbeda, ibunya berbeda, peristiwa penyaliban berbeda, masih banyak lagi hal yang lain. Tetapi Ustadz Kainama dan Aristo ngotot selalu menyimpulkan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, yang notabene hanya sekedar nabi bagi mereka. Saya katakan dengan tegas, itu berbeda sama sekali. Jangan berupaya untuk menyamakan antara Yesus dengan Isa. Karena apa? Sekali lagi, karena memang dua sosok tokoh pribadi yang berbeda sama sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya mengatakan baik itu Ustadz Kainama maupun Aristo dalam konteks apa yang sudah saya tunjukkan tadi sebagai cuplikan dari penegasan pernyataan mereka? Karena Ustadz Kainama memberikan pengakuan bagaimana Aristo itu berani memanggil Ustadz Kainama sebagai kakak. Dan Ustadz Kainama pun memanggil Aristo sebagai adik. Dengan satu kesimpulan, karena pikiran mereka sama. Karena pengertian pemahaman mereka sama terkait dengan status Yesus yang notabene hanya sebatas nabi.